Inilah kitab yang diturunkan, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya kita ceramah dari Bapak Al-Ustaz Dr. Marapesa. Kepada Bapak Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berhadir di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam rangka melaksanakan pengajian rutin mingguan sebagaimana biasa dilaksanakan oleh kelompok majelis taklim ibu-ibu di Gang Sepakat ini. Sepakat sejahtera. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri, bahwa kita masih bisa meringankan langkah kaki kita masing-masing dari rumah kita menuju tempat ini. Tentunya nikmat ini harusnya kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sungguh-sungguh bertakwa dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Masih kosong di depan itu, kalau mau boleh di depan. Nama mulai Marda dan semuanya itu jolon diisi. Sore minta kasih belakang kita kan. Nah, pada bersopit di sini. Nah, kalau Pak Ustaz dan beja, bagi dong kosan sebelah kiri bisa lebih 2 atau 2 naik. Nah, tidak salah, jolon beja. Nah, oke. Jadi media deh. Nah, kedua salawat dan salam. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosan senantiasa disampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita membacakan sholawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita 2 perkara. Rasulullah SAW mengatakan,
Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, hiya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, kemudian beliau mengatakan di dalam hadisnya, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah salah jalan, hidupnya tidak akan pernah sesat. Itulah Al-Quran dan hadis. Jadi kepada ibu kami sekalian, marilah kita baca petunjuk itu, kita baca Al-Quran itu, kita pahami apa isinya, kita renungi maknanya, kemudian kita amalkan isinya. Barulah nanti setelah kita melakukan seperti itu, barulah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-30. Marban catatan atau alam umat lain. Tidak baru berarti. Seharusnya itu mulai dengan dia. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-30. Asodong mesti dua umat ulang kebagas. Mulai bisa gari yang belum pengajian dia atau daganak na ko pinapusupusay na bujing-bujing dia dete. Karena mulai pengajian membuat Nabi Ajar na setiap umat setiap umat Islam berkewajiban belajar. Kenapa begitu? Karena nanti di hari akhirat tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengatakan saya tidak tahu. Nah, la umahi di akhirat. Jadi nanti di Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30, Rasulullah SAW mengatakan di situ kepada Allah, Ahamani nabinta, ahamani Rasulullah SAW, wa qala ya Rabbi, wa qala Rasul ya Rabbi, inna qaumi ta'udhu hadzal Qur'ana mahzura. Mangad nabinta namulitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amani nabinta wa qala Rasul ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, inna qaumi ta'udhu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Tuhan, sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaum menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Ima pengaduan di Nabi Tatu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran di dalam surah itu, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3. Adong betul umat nidokon mi Allah, nidokon mi Rasulullah SAW, atau digolongkan dianggap mengabaikan Al-Quran. Nah, pertama yaitu menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu orang yang dia tidak pernah mau membaca Al-Quran. Isi saja di antara kita, siapa saja di antara kaum muslimin yang mereka tidak pernah mau membaca Al-Quran, maka mereka adalah orang yang termasuk yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi-isi di antara kita Nasara membaca Al-Quran termasuk tergolong orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Gimana pertama? Orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran, maka dianggap termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran dan termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah orang yang dia mau membaca Al-Quran tetapi tidak pernah mau memahami isinya, maka ini juga termasuk orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Mau membaca Quran belum cukup, tetapi juga harus mau memahami isinya. Apabila kita mau membaca Al-Quran tetapi kita tidak mau memahami isi dan maknanya, maka ini juga masih tergolong orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Pas dong ayatnya surah nih pas kan ulah sadar kamu Pak Ustaz itu yang kedua, orang yang tidak mau memahami isi Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi dibaca saja tidak cukup, tetapi juga harus mau memahami isinya, mau merenungkan maknanya. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah yaitu orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Maka ini juga termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran dan orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau membaca Quran tapi tidak mau memahami makna isi dan Al-Quran, tidak pula mau mengamalkan isi Al-Quran, maka ini masih termasuk kepada orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Jadi umat tidak cukup dibaca saja, tapi harus juga dipahami isinya. Setelah dipahami isinya, diamalkan pula isinya. Kalau bisa setelah diamalkan, diajarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan isinya. Jadi imam, 3 golongan yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Jadi marilah mulai sadari kita baca Al-Quran ini supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Dibaca Qurannya, dipahami isinya, kemudian diamalkan pula apa yang kita baca. Barulah kita tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi makna marujunga ada do kita mat Al-Quran ini. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mari lanjut deh. Lengkap dong arti nama. Iya seluruh. Oke. Alhamdulillah cumanya ada daripada nabi mah dibaca. Jadi yang belum bisa mengerti, kalau bisa dibacalah Quran itu mulai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas lengkap dengan artinya. Karena kita adalah umat yang terlahir tidak dengan berbahasa Arab, maka perlu di rumah kita ada Al-Quran terjemah. Syukur-syukur kalau pula ada buku tafsirnya. Itulah yang kita baca dan kita ajarkan kepada anak keturunan kita, di keluarga kita, agar mereka paham apa isi daripada ayat Al-Quran tersebut. Alangkah sedihnya kita sudah segini umur kita, sudah setua ini kita, tapi kita belum pernah menematkan Al-Quran lengkap dengan memahami isinya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Sehingga begitu disebutkan surahnya, disebutkan ayatnya, dia pun terkejut, baru tahu saya sudah 40 tahun, 50 tahun hidup, baru tahu di Quran ada seperti itu. Jadi selama ini kemana kan begitu. Nah, jadi kita bacalah Quran ini sebagai petunjuk. Jadi tadi kalau Qori kita membacakan bahwa Quran itu sebagai obat untuk hati yang sesak, itu benar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 18.
Dan kami turunkan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Di dalam Quran itu ada obat, wa rahmah, dan rahmat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Ibu, Quran itu adalah obat. Mendengarkannya saja obat. Itulah kenapa kalau dibacakan ayat Quran kita disuruh diam dan mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan saja pun itu obat. Apalagi kalau kita mau membaca dan memahami apa ayat, apa isi daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka inilah petunjuk bagi kehidupan kita. Jadi maka bahat kalaksan nari namanya nama. Maruat dokter saya mulut tuh. Ini pakai Quran itu. Quran adalah obat. Quran itu adalah obat. Maka banyak orang yang hari ini sakit dia tidak sembuh. Kenapa? Dia meninggalkan Quran. Padahal Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Bahwa di dalam Quran itu terdapat obat. Banyak dijelaskan ya di dalam Quran. Kalau Al-Fakir tidak salah, dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11 di sana disebutkan juga ada tentang obat. Digeser Ibu tujuh nak boleh geser terus kosong lebih tentu mas dope itu dalam dain semar lapang lapak kita asalnya murdono gustati murmangar insyaallah geser terus tujuh kosong lebih tentu untuk ngapain boleh langsung tutong walibu. Langsung geser terus maju tutong. Ulang melina, marsya itu. Terus maju jolo lah mulai. Kalau kurang takas lalu tu bagas sana bukan buse, sewo. Di situ dikatakan bahwa ada 4 fungsi hujan. Hujan itu adalah rahmat dan obat. Di sana ada jelaskan fungsi hujan. Ada 4 fungsi hujan di dalam ayat ini. Ya, yang pertama liyutahhirukum. Hujan itu berfungsi mensucikan. Kemudian setelah mensucikan, kemudian menghilangkan gangguan jin dan setan, menghilangkan gangguan sihir. Itu fungsi hujan yang kedua. Yang ketiga, menenteramkan jiwa. Kalau ada ibu-ibu di sini yang galau-galau bahasa sekarang, mandi hujan. Mandi hujan. Allah yang bilang, bukan Pak Ustaz. Allah yang bilang. Hujan itu fungsinya apa? Pertama mensucikan. Kalau mau berwudu bisa. Mau dipakai mandi bisa. Hujan fungsinya mensucikan. Liyutahhirukum. Kemudian yang kedua, untuk mengusir gangguan jin dan setan. Mulai ada misalnya kemasukan setan dan sihir, suruh mandi. Yang ketiga, menenteramkan jiwa. Kalau masak-masak natenan, bisa bahasa nara modong. Sampai kemana sibat tidur bagi rumah. Kalau datang hujan, mandi hujan. Allah yang bilang. Ayat ini diturunkan Allah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang bersiap untuk menghadapi perang Badar. 300 kaum muslimin melawan 1000 pasukan kaum kafir. Hatinya bergetar ketakutan. Tapi Allah turunkan hujan untuk membantu mereka. Yang keempat, fungsi hujan adalah untuk meneguhkan kaki kita, pendirian kita. Kalau sudah bimbang-bimbang mandi hujan. Maka Quran adalah obat. Sebagaimana hujan adalah juga obat. Itulah kenapa Allah mengatakan bahwa hujan itu adalah rahmat. Jadi salah deh mulai ibu mendukung. Ulah kemari ibu dan cok harum. Kalau ibu-ibu ingat waktu dulu kecil kita justru sedih atau bahagia kalau mandi hujan? Bahagia. Maka kalau datang hujan suruh anak-anak itu di rumah mandi hujan. Bahkan mereka akan ingat kepada ibu, mana mama? Hujan sudah datang, saya minta izin mandi. Anak saya di rumah begitu, ya. Kalau datang hujan segera dia pulang ke rumah. Dijumpainya, ya apa? Boleh mandi, tunggu sebentar. Beres dulu sedikit baru keluar. Selama di hujan, tidak sakit. Tapi ada juga yang sakit prostat, mungkin sudah memang ada kiat bibit penyakit di dalam tubuhnya.
Tidak mungkin ayat Allah itu berdusta. Tidak mungkin Allah berdusta. Jadi ayat Allah disampaikan fungsi hujan. Hujan itu adalah obat dan rahmat. Maka ibu kalau galau, kena gangguan jin sihir, mandi hujan. Hujan adalah obat dan juga bisa dipakai bersuci dan meneguhkan kita. Jadi bacalah Quran itu karena Quran itu adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Hati, emak, ibu. Jadi itulah mukadimah kita pada kesempatan ini. Itu baru mukadimah, belum isi. Sebelum masuk isi, perkenalkan dulu Pak Ustadz yang berada di depan ini. Kata pepatah, tak kenal maka kenal. Nanti, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak suka dan seterusnya. Nanti, jadi umat nanti, Ustadz lahir dan besar di Kota Padang Sidimpuan. SD SMP, SD di Kayombun, kemudian lanjut pendidikan ke pesantren Mustafawiyah Mandailing Natal kalau sekarang. Di Madinah Purba. Adong dodongan senior ini besok. Iya benar. Iya benar senior. Oh, alhamdulillah. Pana senior di Badote. Jadi Pak Ustadz alumni Mustafawiyah Purba Baru, lulus tahun 2002. Lanjut kuliah ke IPTS. Dia di IPTS mengambil jurusan bahasa Inggris. Oh, 2007 lulus tahun 2007. Jurusan bahasa Inggris. Mengajar tapi bahasa Inggris. Tapi kok Pak Ustadz ceramah? Inilah berkah ilmu kaya. Berkah ilmu ya ibu. Alhamdulillah Allah berikan hidayah dan keberkahan. Ilmu itu masih bertahan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan terus-terusan bertambah deh. Jadi mulai ada bisa senior, alhamdulillah, masya Allah. Alamat di Kayombun, Jalan Haji Umar Gamawa. Nanti di Kayombun dari halte masuk ke dalam. Lurus terus ke Gang Sarasi 7. Satu musibah Sarasi di Alam Kayombun. Alhamdulillah sudah menikah. Ibu saya memang istri baru satu. Istri baru satu. Kemudian anak baru 2. Yang paling besar SD kelas 4. Yang paling kecil 2 tahun 6 bulan kalau tidak salah ya. Yang paling besar laki-laki, yang kecil perempuan. Alhamdulillah sepasang. Lengkap sudah insyaallah sebagai orang tua. Marganya dan namanya, ya tadi nama belum. Namanya adalah Martua Dalimunte. Margana Dalimunte. Dalimunte. Marga Dalimunte. Malay pos magerak tete. Guarda Martua no bahasa itate. Kalau bahasa Indonesia nabi tua nyala. Bawa keberuntungan. Kalau kata orang Jawa sugeng, namanya sugeng beruntung. Bahasa Jawanya sugeng. Nama mertua Marga Dalimunte, tinggal di Kayombun. Alhamdulillah sudah menikah. Hari ini aktivitasnya sebagai tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Yayasan Pendidikan Karya Setia Gang Sarasi Sana. Kalau anak tadi sih, kalau mau ada di YPKS Rabbul Ahlul Bait, satu lembaga pendidikan. Oke, orang kira-kira alamat sudah, nama sudah, marga sudah. Cukup, alhamdulillah. Kalau sudah cukup kita lagi. Rencana. Alhamdulillah istri baru sadar. Ya. Marga yang mana poso baru regar siap sipiro. Kalau bantuannya lelo siksa kuburnya lele.
Alhamdulillah. Bisa ya? Salah coba maksudnya itu Bu. Sayang waktunya mulai naik kalau kita kumpul di paling orang tidak mau salah. Jadi menaki mukaddimah. Quran adalah obat. Jadi sebenarnya harus Ustaz tema pembahasan tahun semua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ija shallatil mar'atu khamsaha, ija shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat sahroha, wa hasanat farjaha, wa ta'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Apa artinya ini kira-kira? Kata Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, "Ija shallatil mar'atu khamsaha." Bila wanita, bila ibu-ibu menjaga sholat 5 waktu. Ija shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha, dan berpuasa pada bulannya. Maksudnya bulannya di sini adalah bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Ada. Wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatan. Dalam bahasa lainnya lebih jelas menjaga kemaluan. Wa ta'at zawjaha, dan dia taat terhadap suaminya. Kilalaha, nanti di akhirat kata Rasulullah SAW akan diumumkan di hadapan orang yang baik di hari akhirat itu, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabal jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang dia inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kata Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan oleh ibu. Ya betul lagi. Alhamdulillah. Sadia luas surga ibu. Berapa luas surga? Sadia ibu. Di ayat ahadi, surah Ahad ayat ketiga. Maksudnya ada di hadis yang dibahas, mau juga ada terus. So itu kan Pak Ustaz dulu nah berarti alhamdulillah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya bola surga itu seluas langit dan bumi. Disebutkan di dalam kitab Raudatul Muttaqin bahwa luasnya rumah di surga, satu rumah di surga luasnya dari Yaman ke Baghdad. Ima godang ini sada bagas di surga. Satu rumah di surga luasnya dari Yaman ke Baghdad. Disebutkan di dalam kitab Raudatul Muttaqin. Dan satu rumah itu pembantunya diisi dengan 70.000 pembantu. Itu satu rumah. Dijelaskan di dalam kitab Raudatul Muttaqin. Kurang deh. Kurang. Akhirnya apa kurang? Nanti kita di surga sama tingginya dengan Nabi Adam alaihissalam. Itulah luas satu rumah di surga sejauh dari Yaman ke Baghdad, dan di dalamnya diisi 70.000 pembantu, dan pembantu itu seperti mutiara yang bertaburan, saking bagus-bagusnya pembantu. Di dunia ini saja kalau kita melihat orang yang sangat bagus,
terpesona mata kita, indah dipandang mata, apalagi nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ini dikatakan, "Ija sholatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa rakaat ibu sehari? 17 kali, 17 rakaat dalam sehari. Kita melaksanakan sholat wajib. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengatakan ibu harus sholat tahajud. Rasulullah SAW tidak mengatakan ibu di sini harus sholat duha. Belum sholat duha, belum sholat tahajud, hanya sholat wajib. Apalagi kalau kita tahajud, tambah dengan tahajud, duha, sholat rawatib, sholat witir, sholat tasbih, sholat sunnah duduk 2 rakaat, ya. Sholat, menjaga sholat 5 waktu saja. Kalau kita bisa menjaga sholat 5 waktu selama hidup kita, Allah jamin kita bisa masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan oleh ibu. Oleh karena itu, jagalah sholat 5 waktu ini, ya. Itulah pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu. 17 kali sehari kita membacakan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? 17 kali. Itu belum yang sunnah. 17 kali sehari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Artinya ibu, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Berapa kali sehari? 17 kali sehari kita berdoa memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya, bagaimana kita, di mana kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus itu? Dia tidak berkita di dalam Al-Quran. Quran itulah petunjuk ke jalan yang lurus. Maka bacalah Quran itu. Mana tadi Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim zalikal kitab. Ini kitab, ini Quran, la raiba fihi, tidak ada dusta di dalamnya. Nadong nasala umma dial Qur'ani. Allah yang jamin. Nah, percaya untuk coba baris. Tidak salah kita buktikan. Coba dibaca Quran itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Mana tahu ada yang salah. Betak nasal do ayatnya Allah surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab, ini kitab la raiba fihi, narung dison gabus ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu tidak ada dusta di dalamnya. Allah yang bilang. Kalau nggak percaya, coba dibuktikan, nggak salah. Kita baca ayat Quran itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Mana tahu ada di dalamnya ayat satu dan ayat lain yang bertentangan. Nanti. Jadi dalam Quran itu kata Allah tidak ada dusta. Narung disi nasala, narung disi gabus, narung disi dusta. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi kita minta petunjuk berapa kali sehari? 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana petunjuk ke jalan yang lurus itu? Itulah Al-Quran. Di dalam Al-Baqarah Allah mengatakan juga Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang berkaitan dengan puasa itu. Pembenaran pembahasan dan puasa.
pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, itulah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Jadi di dalam ayat itu Allah mengatakan inilah petunjuk kepada jalan yang lurus, itulah Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran itu. Kalau 17 kali sehari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, lalu Allah memberikan kita petunjuk tetapi kita tidak mau, berarti yang ibu ucapkan setiap kali sholat adalah bohong dan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu petunjuk. Nakin ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari Allah kasih petunjuk, kemudian kita tidak mau, berarti kita telah berdusta dan berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah petunjuk jalan yang lurus itu. Apa itu? Al-Quran. Oleh karena itu bacalah Quran itu, pahami isinya, baca tafsirnya, kemudian amalkan dan lalu ajarkan kepada umat yang lain. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Isi dari nikmat itu. Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim adalah minan nabiyyin, itulah mereka para nabi dan rasul. Wasiddiqin, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan kenabian. Wassuhada, wassolihin, yaitu orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang beramal soleh dan berbuat kebaikan. Mereka lah yang dimaksud di dalam ayat an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kenapa dia an'amta 'alaihim bunyinya engkau beri nikmat, tetapi ghairil maghdubi tidak ada engkaunya? Kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Tidak ada engkau. Ini kata para ulama seolah-olah menunjukkan bahwa ketika ada orang yang nanti yang maghdubi 'alaihim, yaitu yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu orang dimurkai oleh Allah? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim. Mereka lah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Yahudi dan Nasrani. Dan di ayat itu kenapa tidak ada engkaunya? Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada di dunia ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti Allah masukkan dia ke neraka, tidak lain dan tidak bukan, itu merupakan akibat kesalahan dirinya sendiri. Bukan karena Allah menzalimi dia, tetapi merupakan karena kesalahan orang itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Al-Balad surah ke-10, Allah mengatakan wa hadainahum najdain, dan kami telah tunjukkan dua jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan ke surga dan jalan ke neraka, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi kalau ada nanti orang yang dia masuk neraka di hari akhirat, itu tidak lain dan tidak bukan karena memang itu merupakan pilihan dia selama dia hidup di dunia. Dia memilih amal-amal, dia melakukan amal-amal yang menghantarkan dia ke dalam kemurkaan dan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia yang memilih. Ya, kalau kata orang, life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan kita akan dihisab
berdasarkan pilihan-pilihan yang kita lakukan. Kalau amal yang kita lakukan amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah akan balas dengan pahala, dan pahala itu akan Allah balas dengan surga. Dan untuk masuk ke surga itu membutuhkan yang namanya ilmu. Tidak bisa ibu buat masuk surga nama ilmu. Itulah kenapa nanti tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah kuutus nabiku? Bukankah telah kuturunkan wahyuku? Bukankah telah kusampaikan ayat-ayat? Narang-narang mandukun dan ibu. Itulah kenapa ibu kita harus berdakwah. Mula masuk neraka bikin naik dengan ibu pun di samping ibu ini, isapaan di samping ini. Mars ini bikin naik di hari akhirat. Bikin naik insyaallah kita bahas di pengajian berikutnya. Ada 4 golongan manusia di hari akhirat nanti. Saling tuntut menuntut, ada anak menuntut ayah, ada mars tuntutan, ada suami menuntut istri, ada istri menuntut suami. Kenapa? Mereka tidak pernah saling mengingatkan dalam ketaatan dan kebaikan. Kelak mereka akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Pun biuma, ayo kamu ayah ini bagas, daga lagi, mula kalau ikut nama itu orang tutup apa? Bagian perempuan dan laki-laki. Jelas orang laki-laki dan perempuan. Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Itulah dalil tentang wajib menutup aurat di dalam Islam. Yang di kepala namanya kerudung, yang di badan namanya jilbab. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Ayat 31 surah An-Nur mengatakan bahwa yang di kepala namanya khimar. Khimar itu kerudung. Jilbab ada di ayat Al-Ahzab 59. Itu namanya jilbab. Jilbab itu adalah pakaian yang menutup pakaian dalam di rumah. Jadi kalau bahasa sekarang baju kurung, gamis. Gamis itu adalah pakaian ibu-ibu keluar rumah. Di dalamnya pakaian di dalam rumah. Bagaimana ibu berpakaian dalam rumah? Itulah di dalam. Kalau mau keluar rumah, setiap mau keluar rumah pakai hijab. Hijab artinya tertutup, menutup badan. Jilbab yang di badan baju kurung menutup dari leher sampai ke mata kaki namanya jilbab. Yang di kepala namanya kerudung, himar. Jangan terbalik. Sekarang yang di kepala disebut jilbab. Kalau cuma di kepala nggak jilbab itu namanya kerudung, menutup sampai ke dada. Makanya kerudung itu jangan dibuat begini. Ya, kayak orang kecekik turunkan sampai dadanya tertutup, menutup aurat dengan sempurna. Nanti setiap mau keluar rumah dan kalau ketemu yang bukan mahramnya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, pelajari mana-mana yang termasuk mahram dan mana yang bukan. Gimana itu Ustaz? Quran surah An-Nur. Baca surah An-Nur. Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengatakan al-limuni sa'atun suratan An-Nur. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada penduduk Kufah di Irak. Waktu Umar menjadi khalifah, apa kata Umar? Al-limuni sa'atum suratan Nur. Ajarkanlah kepada wanita-wanita kalian surah An-Nur. Makanya saya bawa tafsir surah An-Nur. Di dalam surah An-Nur dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan segala yang berkaitan dengan wanita. Maka bacalah surah An-Nur dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Penting bagaimana ada di rumah, bagaimana suami dan istri dijelaskan di dalam Quran surah An-Nur. Jadi tadi kata Rasulullah SAW, jagalah sholat 5 waktu. Insya Allah kita nanti di akhirat akan Allah berikan kebebasan untuk memilih dari pintu mana saja yang kita mau.
Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah. Kata Rasulullah SAW dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-78, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana masjuda. Laksanakanlah salat subuh dan sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Siapa yang salat subuh, apalagi kaum bapak di rumah, salat subuhnya dia berangkat dari rumah ke masjid, maka disaksikan oleh ribuan malaikat. Jangan pernah tinggalkan salat subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Siapa yang lebih kaya di dunia ini? Seorang mukmin, seorang mukminah yang dia sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, maka dia mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali sholat sunnah. 10 kali sholat sunnah, 10 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali sholat sunnah fajar, 100 dunia dan seluruh isinya. Siapa orang terkaya di dunia? Seorang mukmin yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi enggak di dunia kayanya, nanti di hari akhirat. Ya, di hari akhirat kita kaya. Enggak di dunia ini kayanya, di akhirat. Lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Apalagi Bu, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah fajar, bangun kita di pagi hari, kita baca doa bangun tidur, kemudian kita berwudu terlepas ikatan daripada setan, kemudian setelah itu setelah kita berwudu kita melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat, baru kita sholat sunnah fajar 2 rakaat, baru kita sholat subuh 2 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu dalam sehari-hari hingga aku mendengar suara terompahmu di surga? Kata Rasulullah SAW. Wallahi, terompah Bilal, suara terompah Bilal di surga Allah Subhanahu wa taala lebih mahal harganya daripada dunia dan seluruh isinya. Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku lakukan di dalam hidup ini selain daripada aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Itulah amalan Bilal, namanya sholat sunnah wudu 2 rakaat setelah berwudu. Itulah yang menyebabkan suara sandalnya Bilal atau suara terompahnya Bilal terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal orangnya masih ada di dunia. Di dunia lebih halakna, malah lu suara di solumnya suruh. Kita dengan kira-kira lah iris tanah teh suruh. Marung lah. Insyaallah mulai sanari kita cicil. Jangan kita cuma sibuk memikirkan rumah di dunia. Pikirkan juga bagaimana supaya ada rumah di surga. Jangan kita sibuk memikirkan bagaimana punya kaplingan di dunia. Pikirkan juga bagaimana kita punya kaplingan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak punya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita diceritakan bagaimana dengan melakukan amal-amal soleh, mencari amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dengan amal kebaikan itu dibalas pahala, dan pahala itu akan menyampaikan kita ke surga. Dan untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan yang namanya ilmu. Sampai jam berapa? Ini sudah 17.20. Habis. Tenganan. Oke, kita percepat. Jaga sholat 5 waktu. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, duha, tahajud, witir, bulan Ramadan, tarawih dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah washolat sahroha, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jaga puasa bulan Ramadan kita.
termasuk sholat kita, kecuali bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan, yang sedang haid dan nifas. Kalau sedang haid dan nifas tidak boleh mengamalkan sholat, mengerjakan sholat. Justru kalau ibu sholat malah berdosa. Itulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Sebab bagaimana mungkin kita akan mengetahui apakah amal-amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak kalau kita tidak mengerti rukun dan syaratnya. Mana-mana yang membatalkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Yang 5 ini saja nih yang perlu kita jaga selama hidup kita. Ahkamul khams, hukum syarat yang 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Cuma yang 5 ini sampai Allah memanggil kita untuk pulang. Ini yang perlu kita jaga. Dan kita pahami mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Di mana kita dapatkan? Di Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jaga puasa bulan Ramadan. Jangan pernah tinggalkan puasa bulan Ramadan kalau bukan karena ujur syar'i. Kalau bukan ada sesuatu yang Allah bolehkan, kita memang meninggalkan bulan puasa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahasanat farjaha, yaitu menjaga kehormatan. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka di dalam sholatnya itu khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi muqridun, dan mereka menjauhi perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi muqridun walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga kehormatannya, dalam bahasa lainnya kemaluannya, inna, kecuali terhadap suaminya. Maka itu dijaga. Berat atau mudah? Berat. Siapa yang bilang berat sekali? Itulah kenapa balasannya surga. Maryam adalah wanita yang Allah puji di dalam Quran. Allah mengatakan wallati ahsanat farjaha. Maryam adalah wanita yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Itulah kenapa nama Maryam tercantum di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang bukan nabi dan bukan rasul, tapi Allah catatkan namanya menjadi nama surah. Itulah Maryam. Kenapa Maryam sampai memperoleh kemuliaan seperti itu? Karena wallati ahsanat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Ini penting bagi kita, apalagi di era medsos, media sosial hari ini. Jaga kehormatan kita, tutup aurat kita, kecuali terhadap suami kita sendiri. Maka bacalah tafsir surah An-Nur, di sana dijelaskan siapa-siapa mahram kita, kepada siapa kita boleh menunjukkan aurat dan yang tidak boleh, dan seterusnya. Baca, ya. Maka mudah-mudahan jangan berhenti belajar, terus datang mengaji, terus datang belajar, ajak anak-anak kita, ajak putri kita kemari, agar nanti kelak mereka menjadi orang-orang yang solehah. Itu yang kedua, yaitu wanita yang menjaga kehormatannya. Jangan pernah kita menyerahkan kehormatan kita kepada siapapun kecuali kepada suami kita. Kenapa? Karena 3 yang disebutkan di dalam hadis ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Salat itu hak Allah. Kan idza sholatil mar'atu khamsah wa shamat sahra. Puasa itu hak Allah. Kehormatan kita sebelum dihalalkan oleh suami kita adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir wa ta'at zaujana, dan dia taat kepada suaminya. Taat kepada suami disebutkan di dalam hadis ini adalah yang terakhir. 3 yang pertama adalah hak Allah, dan yang terakhir baru suami. Maka siapa yang mesti ditaati? Allah dulu atau suami dulu? Allah dulu baru suami. Taat kepada Allah baru taat kepada suami. Sejauh mana ketaatan kita kepada suami? Mutlak 100% kita harus taat kepada suami tanpa terkecuali, kecuali hanya satu. Hanya satu hal yang kita tidak boleh taat kepada suami. Apa itu? Segala hal yang menyuruh maksiat kepada Allah.
Itu cuma hal itu yang kita tidak boleh taat kepada suami. Kapan kita tidak boleh taat kepada suami? Ketika suami kita memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Selain itu wajib taat. Ibu keluar rumah wajib izin. Tidak ada alasan tidak taat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, datang seorang wanita. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada suami di sisimu? Ata zaujin anti? Oh, na'am. Wanita ini berkata, iya, aku punya suami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi mohon diperhatikan ibu-ibu, bagaimana posisi kita di hadapan suami kita, dan kita jaga juga kehormatan kita. Betapa banyak hari ini masalah terjadi karena banyak orang yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Ini dalam undungan di berita ya, telah ditemukan seorang bayi dibuang, ya kan? Telah ditemukan sosok mayat dimutilasi dalam keadaan hamil 6 bulan, 7 bulan, 4 bulan, dibunuh oleh PKS. Kenapa? Karena tidak allati ahsanat farjaha. Mereka tidak menjaga kehormatannya. Maka jaga kehormatan itu ibu-ibu. Jangan diserahkan walaupun nyawa jadi taruhan. Itu wajib dijaga. Andai misalnya ada orang yang mengancam kita, pilih mana? Serahkan uang dan di dompetmu atau kehormatan. Serahkan uang, walaupun itu juga serahkan saja. Kata para ulama, serahkan. Tapi kalau kehormatan ibu-ibu wajib dijaga. Apapun yang datang wajib dijaga. Kalau ada wanita yang dia mati karena mempertahankan kehormatannya, maka dia mati syahid. Kehormatan adalah sesuatu yang wajib dipertahankan sampai mati. Walaupun apapun yang datang, apalagi cuma sekedar gombalan, jangan diserahkan. Ya, nyawa pun harus dipertaruhkan untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Kenapa? Karena banyak hari ini kita lihat masalah. Ya, termasuk mungkin yang baru-baru viral. Ya, walaupun benar atau tidaknya, Brigadir Joshua, ya kan ada isu ya, jadi itulah pentingnya seorang wanita menjaga kehormatan. Jadi ibu-ibu, kalau bisa yang 4 ini, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dan dia taat kepada suaminya kecuali dalam perkara yang maksiat, maka dikatakan kepadanya di hari akhirat kelak di hadapan semua manusia, udkhulil jannah. Nah, terbaik kita tidak. Sedangkan dagang kiyumuk pun menjadi rapat juara berbinang mati. Apalagi nanti di hadapan manusia ramai seperti itu. Di hari akhirat diumumkan nama kita, dipanggil nama kita, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kita inginkan. Cuma yang 4 ini, apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah. Allah mengatakan hanya puasa Ramadan, apalagi ditambah puasa Senin Kamis, apalagi ditambah puasa bulan Muharram, puasa hari Arafah, puasa Ayyamul Bid, malah tambah luar biasa. Ya. Jadi banyak kerusakan hari ini karena tidak bisa yang menjaga yang 4 ini. Ya, apalagi menjaga yang namanya kehormatan. Banyak sekali hari ini anak-anak yang lahir di luar nikah yang menjadi masalah di masyarakat kita hari ini. Itulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Kita ajarkan anak-anak kita itu Quran. Jadi untuk Pak Ustadz pakai sampai tidak kita bayar lama ngerti tidak mau 4 bulan ya bu. Itu yang terjadi hari ini. Kalau ada anak seperti itu, maka anak itu tidak dinisbatkan nasabnya kepada ayahnya, tapi anak itu dinisbatkan nasabnya kepada ibunya. Kata Allah dalam Quran surah An-Nur surah kedua, Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fasbidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah keduanya 100 kali.
Itu bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena Anda curi start. Makanya anak itu tidak digolongkan dan dinasabkan kepada ayahnya. Kenapa? Curi start. Ibarat pemilu dia nyoblos sebelum waktunya, surat suara tidak diakui. Tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun katanya hari ini seperti artis-artis itu, kita tes DNA, walaupun terbukti secara medis tes DNA anak itu anak dia, tetapi Allah mengatakan anak itu tidak dinasabkan kepada dia. Sekarang kita bisa melihat hari ini kan banyak artis-artis tes DNA, kacau kehidupan kita hari ini. Kenapa? Karena banyak para wanita tidak bisa menjaga kehormatannya. Anda walau apapun laki-laki itu menggoda segala macam, tapi kalau perempuan itu tidak pernah mau memberikan kehormatannya, tidak akan terjadi. Maka jaga kehormatannya. Karena banyak masalah hari ini gara-gara perempuan tidak bisa menjaga kehormatannya. 4 ini saja. Maka Allah jamin surga bagi kita dari pintu mana saja yang kita inginkan. Apalagi kita tambah dengan amal yang lain, haji misalnya, atau kurban misalnya. Ya kan? Rasulullah SAW berkurban dengan 2 kambing. Rasulullah pernah berkurban dengan 2 kambing. 1 kambing dia potong untuk dirinya dan keluarganya. Kambing yang kedua dipotong untuk dirinya dan umatnya. Kemudian kalau sapi itu untuk 7 orang dan unta juga untuk 7 orang. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, disebutkan di dalam kitab fikih Sayyid Sabiq, seorang ulama dari Al-Azhar Mesir. Jadi inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suami kecuali dalam perkara maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat adalah segala hal yang melanggar perintah Allah, itulah maksiat. Ibu tidak sholat, maksiat. Ibu tidak nutup orang, maksiat. Ibu nggak bayar zakat, maksiat. Segala hal yang melanggar perintah Allah, itulah yang disebut dengan maksiat. Oleh karena itu jaga hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nanti mempertemukan kita kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ade, sanggup olehnya bertemu. Enggak, nanti kita lagi akan berjumpa di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak singgah di neraka. Amin. Kalau surga insya Allah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak usah khawatir. Seluruh umat Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mereka wafat dengan tidak mensekutukan Allah, maka Allah jamin surga untuk mereka. Jadi Allah dan Rasulnya telah menjamin kita pasti akan masuk surga selama kita beriman kepada Allah. Cuma ibu satu yang dijamin, tidak ada jaminan bahwa kita tidak singgah di neraka. Jadi dijaga. Mudah-mudahan kita tidak usah sampai singgah neraka, langsung VIP menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala kembali akan bertemu seperti ini, kumpul bersama. Surga itu tidak enak kalau ditinggali sendiri. Terlalu luas surga itu untuk kita sendiri. Pak Ustaz, tanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sudah membuktikan bahwa tinggal di surga sendiri tidak enak. Tidak enak. Terlalu luas surga itu. Kalau untuk kita tinggali sendiri, maka mari kita masuk surga beramai-ramai. Ajak anak, istri, sahabat, kaum kerabat, keluarga, tetangga datang ke majelis ini. Insya Allah di minggu depan majelis ini lebih ramai lagi dari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu ya. Jadi supaya kita masuk surga sama-sama. Nah, jadi kalau sudah paham, amalkan, ajarkan, sampaikan kepada teman-teman kita. Sebab apa? Supaya kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya Allah, telah aku sampaikan ayatmu, telah aku sampaikan perintah nabimu, Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa? Ibu nanti akan saling menuntut. Ibu tohor dengan najolo kaji asine pada luto padahal mo dengan od tuntut maho di hadapan Tuhan ya. Jawab nita.
Jawab kita di hadapan Allah. Itulah kenapa Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Inilah dakwah. Dakwah banyak caranya. Tidak mesti seperti ini dakwah. Mengajak orang sholat dakwah. Ada orang yang diajak dengan dikasih dulu makanan baru dia mau. Ada orang diajak dia orang nggak suka makan, dia suka membaca, kasih dia buku. Ada orang dia suka jalan-jalan dulu, ajak dia jalan-jalan, keliling-keliling beca dulu, baru ajak ke pengajian. Jadi banyak cara berdakwah. Nggak mesti dakwah itu harus dibimbing. Ibu-ibu juga berkewajiban berdakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat atau satu hadis dari Rasulullah SAW. Supaya kita punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, telah aku sampaikan ayat ini. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Adapun orang itu mau berubah atau tidak, bukan urusan kita. Itu semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang hidayah itu harus cari dan diusahakan. Semua ini Ibu mungkin penyampaian yang singkat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Waktu telah menunjukkan 5:30. Kalau ada pertanyaan ataupun yang kurang paham, silahkan ditanya. Kalau Pak Ustadz tidak bisa menjawab, mohon maaf, jangan marah. Karena sebagaimana para ulama mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang ikhlas adalah dia tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Nanti, mulanya Allah kita aja lagi atau saya cari nanti. Kalau ada rezeki kemudian bertemu dari pertemuan berikutnya, insya Allah saya sampaikan nanti. Dan ini pun saya kembalikan kepada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu, dan kepada ibu-ibu kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Jadi pandangan asu do semanang ke pemilihan ini tenang do orang tua ibu pemadu madu hamil. Baik anggo dia anak kan di bangsa ibu dan kir. Dan bo yang isi rohania. Aso indani aso lengsip sajo. Lengsip sajo orang tua. Udah malah nikah pun pernah. Nikah pun terus itu bisa pakai donau. Iya. Kalau kita sekarang kan tidak, di negara kita kan tidak berlaku hukum Islam, tidak berlaku hukum Quran. Kalau hukum Islam diberlakukan, kalau Quran ini dipakai jadi hukum, maka kalau ada orang yang hamil di luar nikah, maka bukan dinikahkan. Ya, kalau sekarang kan di kita dinikahkan. Ya, kalau di Islam itu kalau dia yang berzina, laki-laki dan perempuan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ya, kalau yang melakukan itu yang sudah menikah, baik laki-laki perempuan, bisa dicambuk juga atau tidak dicambuk langsung dirajam sampai mati. Dan sanksi di dalam Islam itu fungsinya 2. Salah satunya yang pertama menghapus dosa-dosa, yang kedua membuat orang lain jerah atau membuat orang lain untuk takut melakukan hal yang sama. Jadi kalau dihukum seperti itu dan disaksikan orang banyak, kalau ada orang lain mau berbuat seperti itu dia akan takut. Yang kedua, kalau orang yang melakukan itu dihukum, dosa-dosanya diampuni. Di akhirat kelak dia tidak dihukum lagi atas dosa yang dilakukan atas itu. Itulah hebatnya hukum Islam. Ya, hukum Islam penebus dosa dan memberi rasa takut orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Tidak lain tidak bukan ini untuk mencegah terjadinya kerusakan di masyarakat. Karena sebab kalau marak perzinahan, yang terjadi adalah akan lahir anak-anak yang tidak jelas siapa bapak dan ibunya. Kalau lahir anak yang tidak jelas siapa bapak dan ibunya, bagaimana masalah hukum waris? Dari siapa anak itu akan mewarisi? Ya kan? Jadi kalau pertanyaannya tadi, sahkah mereka dinikahkan?
Kalau tercukupi rukun dan syarat, sah. Sekali bisa digoda. Iya, kalau terpenuhi rukun nikah, sah nikahnya. Ada wali, ada saksi. Yang menikah, jadi pertanyaan siapa walinya? Maka walinya adalah wali hakim. Nggak boleh ayah yang menikahkan dia, karena anak itu tidak dinasabkan kepada dia, walaupun terbukti secara tes DNA. Tapi Allah mengatakan itu tidak anakmu. Kenapa? Kau curi start. Nyoblos sebelum waktunya, tidak sah dia pindah dia punya Islam. Walaupun terbukti secara tes DNA. Inilah yang terjadi hari ini kita melihat. Oh, lu ada bor, udah walang lain. Anak lain tidak bisa menikahkan adik perempuan. Kalau ada adik yang perempuan dia tidak bisa jadi wali. Kalau menilai harta warisan, Pak. Harta warisan pun tidak dapat. Kalau kita sayang terhadap anak itu, Islam memberikan solusi. Apa itu? Hibah. Maka boleh kita melakukannya dengan hibah namanya. Iya, termasuk kepada anak angkat. Anak angkat tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Jangan kasih nama anak angkat bin bapak angkatnya, nggak boleh. Islam melarang. Kalau kita sayang terhadap anak itu, mau kita kasih dia harta, Islam membolehkan dengan cara hibah. Tapi hibah itu ada syarat-syaratnya juga. Nah, jadi sahkah nikahnya? Sah. Cuma permasalahan ini siapa yang jadi walinya? Nah, itu tadi wali hakim. Cuma saya memang hari ini kan hukum Islam ini tidak berlaku lagi semenjak pada tanggal 3 Maret 1900 sekian. Maka semenjak itu hukum Islam resmi dihapus dari seluruh dunia, dan yang berlaku hanyalah pengadilan hukum Islam hanya dalam masalah-masalah sholat, zakat, puasa. Dulu pengadilan itu enggak dua, pengadilan hanya satu. Sekarang pengadilan dua, pengadilan sipil, pengadilan agama. Dulu semasa kejayaan Islam tidak ada dua pengadilan, itu hanya satu. Dan semasa itu yang berlaku adalah hukum Islam. Cuma sekarang kita tidak hukumnya enggak Islam lagi. Kita hukumnya Undang Dasar 1945. Cuma memang dalam masalah-masalah ibadah Islam masih bisa dilakukan dalam hal sebagian, tapi dalam masalah ini tidak bisa. Siapa yang merajam, siapa yang mencambuk? Bukan Pak Ustaz, bukan ayahnya, bukan saudaranya. Siapa yang ditunjuk oleh negara yang diatur dengan Islam tadi? Itulah yang melaksanakan aturan itu. Dalam hal ini disebut namanya khalifah. Dalam Islam pemimpin itu namanya khalifah atau hakim yang memutus perkara itu. Siapa yang ditunjuk hakim? Itulah yang berhak merajam dan mencambuk. Bukan Pak Ustaz, bukan ayahnya. Ayahnya nggak berhak mencambuk. Siapa yang mencambuk? Pak Hakim. Makanya sekarang kalau begitu enak, malah dapat hadiah dinikahkan. Justru orang tidak takut lagi untuk melakukan hal yang sama. Ancamannya jelas, wala taqrabuz zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Berarti kan Pak, kalau misalnya udah terjadi pernikahan, dinikahkan, ya. jadi nggak bisa walinya. Berarti orang banyak tahu ya bahwa begitu dia. Ya itu, itulah resikonya. Maka jangan disembunyikan, nggak boleh disembunyikan. Iya, nggak boleh disembunyikan. Karena kalau disembunyikan berdosa perempuannya, nggak sah nikahnya. Nanti misalnya dinikahkan oleh yang bukan berhak menikahkan dia. Ada juga memang yang tetap ngotot itu. Ada kejadian yang tetap ngotot. Iya menikahkan. Ngotot dia. Iya. Memang benar kalau dicek secara tes DNA benar itu hanya biologis dia. Tapi Islam mengatakan, Allah mengatakan itu tidak anakmu. Kenapa? Kau curi start. Itu tadi yang dibilang. Walaupun baru 1 hari. Tidak peduli mau berapa hari. Walaupun 1 hari ada itu. Anak itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, dia bernasab kepada ibunya. Sama nanti ketika misalnya terjadi sumpah li'an. Ya, sumpah li'an itu ketika suami menuduh istrinya berzina tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi. Dia lihat tapi tidak ada saksi. Maka disumpah mereka berdua, tapi mereka tidak lagi boleh bersama selamanya. Dan anak itu tidak lagi dinisbatkan kepada ayahnya tetapi kepada ibunya. Itu kalau sudah terjadi sumpah li'an. Tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk selamanya. Tidak boleh nikah lagi, dipisah selamanya. Tidak boleh menikah. Karena dia menuduh seseorang tanpa saksi. Dan orang yang menuduh wanita-wanita baik melakukan perbuatan zina tanpa bisa menghadirkan 4 saksi,
maka dia akan dicambuk sebanyak 80 kali. Begitulah Islam menjaga kehormatan seorang wanita. Dan yang itu harus jelas 4 orang seperti masuknya timba ke dalam sumur. Dan itu hampir mustahil dan belum pernah terjadi hari ini. Dan pernah ada kasus di zaman Nabi, orang yang dirajam itu karena ada 4 orang saksi yang melihat. Tetapi merupakan karena pengakuan sendiri. Dia mengaku, ya Rasulullah, aku telah berzina, rajam aku. Kata Nabi, jangan-jangan kau cuma bermimpi. Tidak ya Rasulullah, sampai 4 kali. Jangan-jangan kau cuma memegang. Tidak ya Rasulullah, aku sampai 4 kali. Baru kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk merajam orang tadi. Raja Pahat satu. Ya, jadi nggak gampang. Syarat-syaratnya juga, rajam itu juga nggak sembarangan dilakukan. Soalnya taruhannya nyawa, makanya perbuatan itu ancamannya hukuman mati. Karena hukuman mati itu berarti rajam kan? Ancamannya hukuman mati, nggak main-main itu. Ancamannya luar biasa. Hukuman mati di dalam Islam. Nah, jadi penting itulah tadi allati ahsanat farja. Makanya nggak gampang. Makanya balasannya pun surga yang 4 tadi. Kalau gampang hadiahnya kipas angin atau kulkas 2 pintu ya gitu. Karena beratlah itu, makanya balasannya surga dan masuk surga dari pintu mana saja yang 4 itu. Kalau kita bisa jaga itu luar biasa. Ada yang mau ditanya lagi? Kira-kira jelas? Ya dia mah ngadu dulu. Orang tua, suami, kan Rasulullah ada di dunia. Kalau ke umat katanya kan mau dilihat ada pulang. Iya. Kata Rasulullah. Iya. Nanti juga di depan koma. Iya. Di depan ko. Pak Ustad. Ada udah pesuam. Patu suami. Iya. Patu suami. Pada suami. Perimbangannya dia do. Patu suami do sama patu orang tua. Oh. Terima kasih. Pertanyaan, mana yang lebih didahulukan? Patuh terhadap orang tua atau patuh terhadap suami? Maka ya, setelah seorang wanita menikah, maka surganya berpindah dari kedua ayah dan ibunya kepada suami. Maka surga neraka tanggung jawab suami dunia akhirat. Maka anak berat tanggung karya jadi suami sebenarnya. Berat tanggung jawabnya. Makanya kalau suami tidak memerintahkan istrinya menuntut orang, kan tanggung jawab suami. Suami yang tanggung jawab sendiri. Beratnya amanah menjadi suami. Jadi seorang wanita apabila dia sudah menikah, maka surganya berpindah di punggung suami. Artinya apa? Suaminya lah menjadi surga atau nerakanya. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang istri dia meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepadanya, maka surga. Nah, seorang istri bila suaminya ridho kepadanya setelah dia wafat, maka tidak ada balasan yang pantas dia dapatkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang nakuratan dapat rumah suami bawaan memang harus saja biasa. Mantu kan? Berat. Karena berat, siapa bilang mudah? Berat. Taat suami itu berat sekali. Selama suami tidak memerintahkan ibu-ibu kepada hal yang maksiat melanggar perintah Allah, taati mereka. Ya, kecuali pada satu hal, kalau dia memerintahkan yang melanggar aturan Allah, kita boleh tidak taat. Nah, persis upaya pun itu anggina wajib diikuti, bukan auratnya, jangan. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua pada suami meninggal, orang tua ada menurutnya, umpamanya kan? iya. Lektor tu suami ni baik dok nama meninggal dengan hanikah sangat. Bab ini Pak. Kalau ada seorang wanita yang kemudian suaminya telah wafat atau meninggal dunia, lalu kemana baktinya? Iya. Doakanlah suaminya. Mudah-mudahan istrinya adalah istri yang soleha. Ya kalaupun misalnya si istri tadi ingin berbakti kepada kedua orang tua, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau pertanyaannya tadi, mana yang lebih didahulukan? Orang tua atau suami? Suami. Karena pernah satu kali seorang wanita, sudah kita tahu juga hadis ini kan, dia bertanya kepada Rasulullah,
kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku sedang sakit, bolehkah aku menjenguknya?" Kata Rasulullah, "Tidak, karena suamimu tidak mengizinkan engkau, karena engkau belum izin sampai orang tuanya itu meninggal dunia." Kenapa? Karena surga dan neraka kita itu tergantung kepada suami kita. Saking pentingnya taat terhadap suami sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, andai boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, kata Nabi, pasti akan aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi suami itu bagi seorang istri nyaris jadi Tuhan, hampir jadi Tuhan, hampir jadi Tuhan. Benasotola mama. Andai boleh manusia sujud terhadap manusia, maka yang pertama kali kusuruh sujud, kata Nabi SAW, adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Itulah kenapa para ulama mengatakan suami itu nyaris jadi Tuhan. Maka perhatikan posisi kita di hadapan suami. Kalau ibu meninggal kemudian suami tidak ridho, nauzubillah. Itu bagi suami yang beriman. Iya. Nah. Selama suaminya tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Itu tadi. Kalau suaminya tidak beriman, berdosa, jadi dosanya bagi dia yang tanggung. Ibu nggak ikut. Kalau bapaknya memabukkan, kemudian ibu sudah ajak sholat, ingatkan suami sholat, kemudian suami tidak mau, salah dia sendiri, dosanya dia yang tanggung. Nggak ikut dosa. Suami KDRT. Pertanyaannya? Dalam Islam kan ada solusi, ya kan? Apabila ada terjadi masalah rumah tangga, maka ada beberapa langkah. Pertama, pisah ranjang, tapi masih di dalam rumah itu. Satu. Kedua, panggil hakim. Panggil orang yang mampu bersikap adil dari keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan yang mereka memang berniat untuk mendamaikan kedua pasangan tersebut. Maka kalau ada orang yang ingin mendamaikan kedua pasangan suami istri, maka berbohong pun boleh. Kebaikan tadi mendamaikan antara suami dan istri. Nah, jawaban kedua yang tidak mau kopi semua ini. Boleh. Jadi kalau ada suami yang KDRT, ya diingatkan baik-baik atau dipanggil amang buru menasihati dia kalau masih ada, atau kalau tidak ada amang buru bau, ya mungkin saudaranya atau siapa yang bisa yang didengar ucapannya untuk mengingatkan suami kita tadi yang suka berlaku kasar. Jadi kalau ada suami yang KDRT, apa perintahnya itu juga wajib diikuti gitu maksudnya. Iya, kalau ada suami yang KDRT, apakah perintah tetap wajib diikuti? Iya, wajib, selama dia tidak memerintahkan ibu terhadap perkara yang melanggar perintah Allah. Itu standarnya. Anggona sumanyuruh itu nama maksiat dia wajib ikutan. Iya, itu kewajiban dia. Itu hal yang lain. Kewajiban ibu tetap berbakti kepada suami. Adapun kejahatannya, dosanya bagi dia. Gimana? Pertanggungjawabannya berlaku. Kalau suaminya tidak menjadi istri yang soleha, yang dituntut dia suaminya tanggung jawab. Ibu bertanya cuma sedikit, kemana harta ibu habiskan? Itu aja, pertanyaan cuma satu. Mana ini? Makanya saya bilang bagi suami yang beriman dan bertanggung jawab. Seandainya suami kita malas kerja, contoh. Iya. Mana bilang dulu? Iya. Iya. Misalnya suami tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah. Iya, misalnya itu makanya kita tunduk dan patuh sama orang suami yang beriman. Iya. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Katanya suaminya laki bahagiaan dia yang mencerkik mana dia katanya. Karena ada orang ini, ini Ustaz. Iya. Kalau kau tidak dapat surga dari suamimu, Iya. carilah surga sendiri. Maksudnya kita beriman, cari ilmu, cari ini begitu. Oh, gitu. Iya begitu Ustaz. Kalau dia nggak misalnya datang kita, mana. Sedangkan dia tak kasih sama kita. Iya. Bagaimana kita mau berbakti kepada dia? Iya, bagaimana kita harus tunduk dan patuh. Perintahnya harus diikuti juga. Iya. Itu tanggung jawab. Kalau ada suami, kan pertanyaannya kalau ada suami yang nggak melaksanakan kewajibannya bagaimana kan? Itu. Makanya kita harus tunduk dan
Tapi bagi suami yang beriman. Iya. Jawab. Itu harus ada itunya. Iya, betul. Iya, kalau ada itunya masa. Tapi kan selama itu tadi, satu selama suami tidak memerintahkan kepada manusia. Yang kedua tentu itu tadi, selama dia masih melakukan tanggung jawabnya itu tadi, ya kan? Kalau ada suami misalnya yang dia tidak mau melaksanakan kewajibannya seperti memberi nafkah, sebagaimana disampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 24. Surah An-Nisa ayat 24 kan bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Nanti kita bahas juga kapan-kapan kita bahas apa maksud maknanya. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kenapa laki-laki jadi pemimpin bagi wanita? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, karena Allah telah melebihkan suami daripada wanita istrinya tadi. Kenapa? Karena telah memberikan nafkah, pakaian, mendidik, mengajar anak dan istrinya. Itulah kewajiban suami, memberi nafkah. Kalau kewajiban memberi nafkah ini hilang qawam suami, hilang kepemimpinannya dalam rumah tangga. Makanya banyak masalah di rumah tangga hari ini. Kenapa? Karena suaminya tidak mau tanggung jawab terhadap nafkah. Itulah makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi bagaimana dengan surganya, Kak? Iya, itu tadi. Nah, jelas surga saya juga. Kan kalau suaminya yang bermaksiat, kan yang dosa dia. Tapi kan kalau ibu tetap wajib taat kepada suami selama ibu tidak memerintahkan dia selama suami tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Adapun dia tidak memberikan nafkah kepada keluarga itu tanggung jawab dia, dosanya yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tidak memberikan nafkah, semua prestasi juga harus dituruti. Nah, kecuali misalnya, ibu kan nggak tahan berarti misalnya kan, ibu berhak menuntut. Nah, kan, maka ibu punya hak, itu kan hak. Karena tidak dituntut, Ustaz, selagi masih istrinya masih harus patuh. Yang dia wajib patuh dan taat. Selama suami kita itu tidak memerintahkan kita tentang masyarakat, urusan dia tidak memberikan nafkah itu dosa dia. Itu tanggung jawabnya itu, tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Kita tetap wajib taat kepada dia, berlaku baik. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, istrimu kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Suamimu itu, istrimu itu pakaian bagimu dan suamimu itu pakaian. Iya. Makanya kan siapa suruh ibu pilih suami seperti itu? Kan salah ibu. Carilah suami yang beri. Tapi makan lanjut Pak Ustaz, kan ada solusinya. Iya. Apakah sholat kuliah ini dianggap sholat sama itu? Niat kita bagaimana? Niatnya sholat sunnah fajar itu kan sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Niatnya usolli sunnata qabla subuh. Atau boleh juga usolli sunnata fajar. Sholat sunnah qobliyah subuh itulah sholat sunnah fajar. Ya, cuma kadang disebutnya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ialah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Makanya dia boleh usolli sunnata qabla subuh atau usolli sunnata fajar raka'ataini lillahi. Jadi sama, jadi kalau dia bisa kuliah. Iya, bisa. Sama ya. Sholat sunnah qobliyah itu sholat sunnah fajar. Iya, sholat fajar itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari dunia dan sebelum. Iya, itu. Ya, yang waktunya terbatas.
Jadi Ibu, ya terakhir sebelum ditutup seperti tadi, ya ada contoh di Quran. Ya, makanya kita baca sama Quran itu. Ibu. Di Quran ada contoh, ada istri durhaka, suaminya soleh. Istrinya durhaka, suaminya soleh. Ada suaminya durhaka, istrinya soleh. Soleha. Firaun. Maka mudah-mudahan suami ibu di rumah bukan Fir'aun. Dan saya rasa belum sampai seperti Fir'aun ya. Karena Fir'aun itu satu-satunya manusia yang melakukan dosa yang jarang dilakukan oleh manusia lain. Apa itu? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jarang loh ibu ya deh. Mula nama aku nabi bahan. Yang mau nama aku tuh sampai sana di dalam penoboto Fir'aun. Itulah makanya kenapa dikatakan Aisyah. Aisyah di dalam doanya. Apa doa Aisyah? Apa doanya dalam Quran? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Ya Allah, kata Aisyah, selamat Rabbi bni li, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga dan selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun. Istri macam apa, suami macam apa yang istrinya minta di perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya suami Fir'aun. Saya rasa suami ibu ini belum ada seperti Fir'aun. Maka kalau ibu-ibu ini bersabar, insya Allah surga. Cuma memang rumah tangga itu harus ada ilmunya, punya. Tidak cukup modal cinta. Itulah kenapa rumah tangga hari ini banyak berantakan. Kenapa? Tidak bisa modal cinta ibu. Harus ada ilmunya. Masalahnya hari ini rumah tangga tidak ada sekolahnya. Di mana kita dapat ilmunya? Marilah kita meniru Rasul rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi Muhammad, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Jadi contohlah rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya. Contohlah Ummul Mukminin. Ada 9 contohnya. 9 istri-istri Nabi Rasulullah SAW yang masih hidup. 9 ibu. Silakan dicontoh. Kenapa 9? Karena tidak cukup. Kata para ulama mengatakan tidak cukup satu orang untuk menceritakan betapa mulianya akhlak Nabi. Itulah kenapa Nabi itu istrinya sampai 9 yang hidup untuk menceritakan tentang kebaikan Nabi. Itulah kenapa hadis banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu sepeninggal Rasulullah SAW itu menjadi periwayat hadis, dia menjadi ahli ilmu. Walaupun Khadijah menjadi janda di usia yang sangat muda. Khadijah itu menjanda di usia 18 tahun. Tetapi apa yang dia lakukan sepeninggal Rasulullah SAW, dia menjadi ahli ilmu. Ahli ilmu. Menjadi periwayat hadis yang paling banyak. Itulah Aisyah. Jadi begitu ya. Jadi belajarlah ilmu dalam rumah tangga, pahami isinya, baca Quran itu, pahami isinya, pahami maknanya, kemudian ajarkan. Kalau tidak tahu, hadir di majelis ilmu, undang guru-guru kita ke sini supaya kita nanti bisa berilmu sebelum beramal. Terutama masalah rumah tangga, nggak ada sekolahnya itu. Nanti ada sekolahnya, kita sekolah dulu. Jadi menirunya adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dipelajari tentang istri-istri Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, bagaimana mereka di rumah tangganya? Apakah tidak ada pertengkaran di rumah tangga Rasulullah? Ada. Apakah tidak ada kecemburuan di rumah tangga Rasulullah? Ada. Tapi bagaimana Rasulullah SAW dan istri-istrinya dalam menjalani rumah tangga itu? Di situ ilmunya. Nah, itulah kita contoh ya. Nggak usah contoh rumah tangga artis. Artis hari ini 3 bulan nikah, besok cerai. Ya, itu rumah tangga hari. Kenapa? Karena jauh dari tuntunan Al-Quran. Mungkin itu saja penjelasan kita karena waktu yang terbatas. Kalau tidak ada lagi, kalau ada nanti boleh dicatat pertanyaan itu disampaikan kepada Ahlul Bait melalui kertas. Kalau mungkin ada yang malu bertanya di sini, ya, insyaallah nanti akan kita jawab. Mudah-mudahan itu saja. Allahu a'lam bishawab.
Gimana? Kita tutup dengan doa? Oke. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madinahu ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana a'udhna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana dhurriyyatana wa inna tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz yang telah memberikan kita begitu banyak